Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, ikan yang baik ke dalam pas, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu mereka tampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Keluaran memberikan informasi yang jelas bahwa sebelumnya Musa kecewa dengan bangsa Israel karena mereka menyembah patung anak lembu jantan yang dibuat dari emas. Tanda kecewa diungkapkan dengan memecahkan dua loh batu itu di kaki Gunung Sinai. Kemudian hari, Musa naik lagi ke atas gunung untuk berbicara dengan Tuhan, terutama memohon pengampunan bagi Israel. Tuhan sekali lagi memberi dua loh batu yang baru. Musa membawanya, dan ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Harun dan orang-orang Israel heran melihat wajah Musa yang berubah. Wajahnya bercahaya karena ia berbicara dengan Tuhan. Ia harus membuka tutup selubung wajahnya di hadapan Tuhan dan manusia. Pikiran Musa selanjutnya adalah bagaimana menyimpan perintah-perintah Allah ini di dalam satu tempat yang aman dan layak. Musa mendirikan sebuah kemah suci untuk Tuhan. Cara membuatnya juga disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, perjalanan umat Israel di padang gurun ibarat para nelayan yang menangkap ikan di Danau Galilea, sebagaimana diumpamakan Yesus dalam bacaan Injil Matius tentang kerajaan surga. Banyak di antara umat Israel ada yang berdosa karena menggerutu dan menyembah berhala. Hidup mereka penuh kejahatan, tetapi ada juga orang yang baik seperti Musa yang dapat membawa mereka ke tanah terjanji. Demikian kiranya sama dengan para nelayan yang menangkap ikan dengan pukat.
Di dalam pukat itu ada ikan yang baik dan buruk. Ikan yang baik tetap akan disimpan. Ada juga ikan yang buruk akan dibuang ke dalam api. Apa artinya ini semuanya? Tuhan sebenarnya tetap menunjukkan kesabarannya kepada manusia. Orang baik dan orang jahat dibiarkan hidup berdampingan. Dan tentu dengan satu harapan bagi Tuhan, bagi manusia, adalah bahwa segala kebaikan Tuhan hendaknya dimiliki oleh setiap orang, sehingga dapat mengubah orang yang jahat menjadi baik. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang ikan di dalam pukat juga mengarahkan kita semua kepada pengadilan terakhir, di mana akan ada pemisahan antara orang baik dan orang jahat. Orang baik akan bersinar, memancarkan terang kasih Allah di surga. Orang jahat akan menghuni dapur api untuk selama-lamanya. Saudaraku yang tercinta, tentu saja Tuhan tidak akan menghendaki kita untuk menjadi penghuni dapur api untuk selamanya. Tuhan justru menghendaki agar kita memancarkan semangat cinta kasih-Nya, bahwa akan ada pemilahan terhadap orang yang baik dan yang jahat. Tetapi kita yakin bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membuka diri dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk menyadari penghakiman-Mu, sehingga kami terus belajar untuk takut akan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, tolonglah kami untuk takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Ajarkan kami juga kelimpahan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami makin mengenal-Mu dalam hidup dan karya pelayanan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.